Hai everyone, kali ini gue pengen ngebahas mengenai Spider-Man No Way Home. Ini termaksud bisa dibilang salah satu anticipated film juga ya, yang akan rilis di akhir tahun ini. Dan sepertinya nggak ada delay lagi, udah fix di Desember. Dan gue mungkin nggak akan ngebahas mengenai sisi plotnya ya, karena kalau udah dilihat dari trailer sebelumnya, walaupun sempat bocor juga ya kalau nggak salah waktu itu. Dan kalau dari sisi plot kan si Peter udah identitasnya udah ketahuan oleh publik dan dia datang ke Doctor Strange untuk mencari solusinya dengan kapasitasnya Doctor Strange ya. Dan kedepannya mungkin ini jadi bisa dibilang salah satu film Spider-Man yang paling punya impact sih kalau menurut gue. Karena setahu gue sih si Feige sendiri sempat bilang ya, kalau nggak salah ini Spider-Man adalah satu-satunya karakter yang bisa berpindah universe. Mungkin yang dimaksud di sini adalah dari MCU dan universe-nya Sony gitu. Karena MCU kan dengan sekarang yang Thor, Guardians dan yang lain-lainnya, sementara yang di Sony ini mungkin akan berhubungan dengan Venom dan Morbius ya. Karena gue sendiri juga saat ini gue belum ngeliat trailer terbarunya dari Morbius gitu, dan emang mungkin gue nggak akan nonton lagi karena filmnya juga nggak akan lama lagi untuk rilis ya. Jadi gue pengen seminim mungkin untuk nggak tahu mengenai informasi film tersebut sih. Jadi iya, mungkin ini bisa dibilang salah satu tahu apa ya, gue lagi nyari kata-kata yang bisa ngegambarin. Mungkin bakal stop dulu kali ya Spider-Man dengan MCU-nya. Mungkin kedepannya Spider-Man ini akan fokus ke universe-nya Sony. Kalau menurut gue itu sih yang akan terjadi. Cuma gue nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana. Yang pasti gue rasa pihak Sony-nya pun juga sudah sangat memperhitungkan kedepannya bakal seperti apa sih. Gue rasa mereka pasti udah punya master plan-nya sih untuk karakter ini. Karena ini karakter yang bisa dibilang salah satu asetnya dia ya. Dan dia bakal pertahanin karakter ini sebisanya dia gitu. Karena fanbase-nya udah, ya gue gak usah bilang lagi fanbase-nya Spider-Man. Bahkan dari sisi gamenya juga masih di develop kalau nggak salah yang apa namanya, yang Spider-Man yang kedua untuk PlayStation 5. Dan itu seingat gue juga di trailernya ada Venomnya juga kan. Dan gue mungkin akan masuk ke bagian rumor sih. Rumornya yang terbaru sih, yang baru gue lihat itu dari sisi runtime. Runtime-nya ini katanya ini film dengan durasi 2 jam 39 menit. Dan iya mungkin ini lebih banyak pro-nya sih, karena sebagai fans kita pengen ngelihat Spider-Man selama mungkin gitu di layar lebar. Jadi mungkin itu plus poinnya. Tapi dengan runtime yang lama bisa, walaupun balik lagi ke sutradaranya sih, ini bisa jadi hal yang bagus atau hal yang buruk sih. Karena durasi lama itu nggak menjamin kualitas film itu atau apakah nanti final produknya akan bagus atau enggak gitu. Ini sempat kejadian juga kan kalau nggak salah sama Venom yang kedua sih, yang sempat dapet apa namanya, cukup banyak kontrak dari sisi durasinya karena cuma 1,5 jam. Gue sendiri juga belum nonton, jadi gue nggak punya kapasitas untuk ngomong hal itu sih. Cuma katanya
ya nggak jelek lah, Venom kedua gitu, cukup oke. Dan semoga aja durasi segini nggak ngebosenin sih, karena itu mungkin salah satu ketakutan gue juga sih, walaupun gue terbiasa nonton film dengan tempo yang lambat. Cuma semoga aja ini bisa menghibur lah, intinya gitu sih. Karena dari sisi plot juga cukup rumit ya, banyak perjalanan ke sini, ada ke situnya gitu, dan mungkin akan berbau sedikit time travel. Mungkin gue sendiri nggak tahu sih akan ada hubungan itunya atau enggak. Dan yang kayak tadi gue bilang di awal, ini bakal jadi salah satu film Spider-Man yang punya impact besar sih sejauh ini ya. Dan satu lagi itu dari yang mungkin masih jadi pertanyaan oleh banyak orang sih, sekaligus termaksud gue ya, yaitu apakah dua karakter Spider-Man ini akan, yang sebelumnya yaitu Tobey dan Andrew, akan balik di sini. Itu mungkin jadi bisa dibilang belum terkonfirm sih, dan mungkin nggak akan, atau sih kalau misalkan sampai awal rilisnya berhasil ditutupi dengan baik, itu gue salut sih, karena itu salah satu, bisa dibilang salah satu rahasia yang nggak gampang untuk apa namanya, nge-hold itu semua gitu. Dan tapi menurut gue rasa mereka berdua ini akan muncul sih, dan jadinya bakal ada 3 Spider-Man di satu frame. Menurut gue itu salah fan service mungkin masuknya itunya. Dan sejauh ini si Andrew Garfield bilang kalau dia nggak ada. Seingat gue dia bilang kalau dia nggak involved dengan project ini sih. Cuma iya gue rasa, ya gue nggak tahu sih. Cuma gue berharap bisa ngelihat 3 Spider-Man ini dalam satu frame sih. Dan dari sisi story juga, ini kan udah mulai masuk ke yang apa namanya, multiverse ya. Terutama kalau spoiler buat yang belum nonton Loki, di di ending season satunya Loki kan berurusan dengan si Kang ya, Kang the Conqueror, salah satu villain yang cukup ini juga di comic book ya. Dan iya kayaknya dari situ udah ada bakal berkorelasi dengan MCU kedepannya sih. Itu terus WandaVision, terus itu kan juga agak sedikit ini dengan realita ya. Dan Doctor Strange juga, cuma Doctor Strange yang Multiverse of Madness kalau nggak salah judulnya. Terus yang gue lupa namanya, Ant-Man yang Quantumania kalau nggak salah, itu juga bakal muncul di situ ya kayaknya katanya. Well, gue sendiri kurang gitu suka sih dengan konsep multiverse gitu, berarti nanti bakal ada Cap dari multiverse lain, terus ada Tony dari multiverse lain gitu, atau Tony dari dunia yang lain gitu. Dan menurut gue agak kurang suka aja sih dengan konsep itu. So kayaknya itu aja sih mengenai pembahasan gue mengenai Spider-Man ini. Nggak lama, gue berharap cuma nggak di delay, sama bisa rilis di Indonesia tepat waktu, dan apa ya, menghibur lah gitu. Gue nggak mau punya ekspektasi yang setinggi bakal segimana besarnya gitu. Gue cuma berharap oke, menghibur, that's it sih, dan nggak ngebosenin. Semoga ada twist. Gue sendiri juga berharap ada
Matt Murdock ya. Dan hal-hal surprising apa yang akan terjadi gitu. Gue berharap banyak sih. So, thank you for watching. It's me, Patrick, signing off.